Ya Allah. Hai, ada apa bos? Sebetulnya, apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Dry intrusion adalah fenomena utama yang berpengaruh dalam kasus suhu Oke. dingin di wilayah Indonesia bagian selatan. Mhm. Ada dua hal yang esensial dari fenomena dry intrusion, yaitu angin dan kandungan uap air. Ini karena dry intrusion adalah fenomena desakan massa udara kering dari daerah subtropis ke daerah tropis. Dalam kasus suhu dingin ini adalah desakan udara kering dari wilayah Australia ke wilayah Indonesia bagian selatan. Massa udara kering ini memiliki karakteristik berasal dari daerah tekanan udara yang Oke. tinggi dan suhunya cukup rendah. Oke. Itu secara teori seperti itu. Tapi untuk saat ini, apakah dry intrusion itu memang ada? Hingga awal Agustus tahun 2020 belum terdeteksi adanya dry intrusion di wilayah Indonesia bagian selatan. Artinya sebetulnya ini belum merupakan kondisi puncak dari suhu dingin di wilayah Indonesia bagian selatan. Hal ini bisa dibuktikan dari citra satelit. Berdasarkan data satelit bulan Juli tahun 2018, 2019, dan 2020, terlihat bahwa pada tahun 2018 adalah kondisi paling kering dalam 3 tahun terakhir. Dry intrusion pada waktu itu terlihat cukup signifikan. Oke. Jadi gini. Oke, tadi kamu jelasin soal dry intrusion, kemudian dari data satelit segala macam. Saya masih bingung nih, kaitannya si dry intrusion, kemudian uap air, awan segala macam ini apa sebetulnya? Dalam proses transfer energi radiasi matahari yang mencapai permukaan Oke. bumi akan diemisikan kembali ke atmosfer oleh bumi. Jika atmosfer dalam kondisi mengandung banyak uap air atau banyak awan, radiasi yang diemisikan Oke. bumi ini akan tertahan oleh awan dan uap air di atmosfer. Hal ini menyebabkan atmosfer di lapisan bawah akan terasa semakin hangat. Oke. Namun jika atmosfer dalam keadaan minim uap air dan tidak ada awan, maka radiasi yang diemisikan oleh bumi tadi akan terlepas keluar angkasa secara langsung, sehingga energi radiasi yang memanasi atmosfer bagian bawah akan cukup minim. Hal inilah yang menyebabkan udara terasa cukup dingin ketika musim kemarau. Jadi kesimpulannya apa nih dari semua uraian itu tadi? Dari seluruh data tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Oke. Pertama, sebetulnya kondisi suhu dingin ini merupakan fenomena wajar di musim kemarau. Kedua, saat ini belum ada desakan udara kering dan dingin dari Australia yang cukup signifikan sehingga bisa jadi bulan Agustus atau September suhu udara akan menjadi lebih rendah. Dan suhu terendah terjadi di sekitar Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus dilakukan oleh petani atau pemilik kebun seperti ibu saya agar tanaman kopinya nggak rusak? Enggak tahu, aku belum belajar sampai situ.